Mendengar ungkapan daripada Imam Asy-Syafi'i ini, akhirnya Imam Ahmad terdiam. Ini. Jadi sudah nggak bisa menjawab. Ini dialog yang sangat luar biasa, teman-teman. Begini, Imam Asy-Syafi'i ketika bertanya kepada Imam Ahmad bin Hambal, "Wahai Imam Ahmad, apa menurut Anda tentang hukum orang yang..." Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ada salah satu teman kami yang bertanya kepada kami, apakah orang yang meninggalkan sholat itu termasuk kafir? Maka dalam hal ini memang ada perselisihan di antara para ulama tentang maksud hadis tersebut. Ada yang mengatakan bahwa orang yang tidak sholat dengan sengaja itu kafir. Namun ada ulama yang mengatakan orang yang sengaja tidak sholat itu tidak secara otomatis menjadi kafir. Tidak. Tetapi lihat dulu motifnya. Apakah dia itu tidak sholat hanya karena malas, namun dia sebenarnya masih yakin tentang kewajiban sholat? Maka orang yang semacam ini tidak bisa disebut kafir. Sebab i'tiqadnya, akidahnya masih benar. Dia meyakini wajibnya sholat. Hanya saja orang itu malas. Maka orang seperti ini tidak bisa dinyatakan kafir. Dia sama halnya dengan orang-orang yang beriman tetapi melakukan dosa-dosa besar. Namun ada juga yang berpendapat bahwa orang yang meninggalkan sholat itu ketika sengaja dia menjadi kafir dengan berdasarkan tekstual hadis tersebut. Lebih simpelnya lagi, mari kita buka dalam kitab Fiqhus Sunnah. Di sini Said Sabiq menjelaskan, ini punya saya tepat di juz 1 terbitan Darul Fikr, teman-teman. Lihat di dalam halaman 59. Beliau mengutip keterangan daripada kitab Tabaqatus Syafi'iyah karya daripada Imam As-Subki rahimahullahu taala rahmatal abrar. Di sini sangat luar biasa dialektika antara Imamuna Asy-Syafi'i rahimahullahu taala dan Imam Ahmad bin Hambal rahimahullahu taala. Amin ya rabbal alamin. Munadharah fi tariqis shalah. Dzakara Subkiyu fi tabaqatis Syafi'iyyati anna Syafi'iyya wa Ahmad radhiyallahu anhuma tanadhara fi tariqis shalah. Imam As-Subki dalam kitab Tabaqatus Syafi'iyah beliau menjelaskan bahwa Imam Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad radhiyallahu anhuma pernah munadharah tentang status orang yang meninggalkan sholat. Qala Syafi'iyu. Lah pada saat itu Imam Asy-Syafi'i berkata, "Ya Ahmadu, ataqulu innahu yakfuru?" Wahai Imam Ahmad, apakah menurut Anda orang yang meninggalkan sholat itu kafir? Qala na'am. Imam Ahmad bin Hambal menjawab, "Ya, orang yang tidak sholat itu kafir." Setelah mendengar jawaban daripada Imam Ahmad ini, akhirnya Imam Asy-Syafi'i bertanya lagi, "Idza kana kafiron fabima yuslimu?" Kalau orang itu tidak sholat, meninggalkan sholat otomatis menjadi kafir dalam pandangan panjenengan, fabima yuslimu. Lantas orang yang tidak sholat itu yang sudah distatuskan sebagai orang kafir oleh Anda, lalu dengan apa dia bisa masuk Islam lagi? Qala yaqulu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Imam Ahmad menjawab, dia itu bisa masuk Islam lagi dengan berkata la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mendengar jawaban daripada Imam Ahmad ini, akhirnya Imam Asy-Syafi'i bertanya lagi. Qala Syafi'iyu, farrajulu mustadimun lihadzal qawli lam yatrukhu. Loh, orang itu memang senantiasa selalu membaca kalimat ini. Dia selalu membaca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dia nggak pernah meninggalkan kalimat ini kok, kata Imam Asy-Syafi'i. Akhirnya Imam Ahmad berkata, qala yuslimu bi ayyusalliya. Dia bisa masuk Islam apabila dia sudah sholat. Qala sholatul kafiri la tasihhu.
Salatnya orang kafir itu kan tidak sah, Imam Ahmad. Wala yuhkamu lahu bil islami biha. Dia itu tidak bisa dihukumi telah muslim dengan melakukan salat. Fasakatal Imamu Ahmad rahimahumallahu taala. Mendengar ungkapan daripada Imam Asy-Syafi'i ini, hanya Imam Ahmad terdiam. Ini. Jadi sudah nggak bisa menjawab. Ini dialog yang sangat luar biasa, teman-teman. Begini, Imam Asy-Syafi'i ketika bertanya kepada Imam Ahmad bin Hambal, wahai Imam Ahmad, apa menurut Anda tentang hukum orang yang tidak sholat? Imam Ahmad menjawab, dia kafir. Lalu Imam Syafi'i bertanya lagi, terus dia itu agar bisa masuk Islam lagi bagaimana? Dia harus berkata la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Lah, orang itu kan sudah selalu membaca la ilaha illallah, Imam Ahmad. Kok masih disebut kafir? Nah, dia itu ya harus sholat. Hanya Imam Syafi'i berkata lagi, loh, tapi kalau dia dihukumi sudah kafir, bagaimana mungkin orang kafir sah sholatnya? Ayo, dia Imam Ahmad. Kalau Anda hukumi orang yang nggak sholat itu kafir, kemudian lantas bagaimana Imam Ahmad cara dia masuk Islam lagi? Imam Ahmad kan menjawab, dia harus membaca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Imam Syafi'i berkata lagi, tapi kan dia sudah membaca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kok masih disebut kafir? Dia itu bisa masuk Islam dengan sholat. Lagi. Akhirnya mendengar jawaban ini, Imam Syafi'i berkata, loh, katanya dia itu sudah masuk Islam dengan la ilaha illallah, ya kan ya? Tetapi dia itu kan selalu membaca la ilaha illallah, kecuali dia hanya tidak sholat aja kok. Kenapa masih Anda katakan kafir? Hanya Imam Ahmad menjawab, dia bisa muslim lagi kalau sudah sholat. Loh, Imam Syafi'i bertanya lagi, bagaimana mungkin kalau dia sudah berkata la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dia itu ketika pada waktu nggak sholat kamu hukumi kafir, ya? Ketika orang baca la ilaha illallah masih belum kamu sebut muslim, kecuali dia sholat, berarti dia waktu sholat kan masih kafir. Bagaimana mungkin status sholatnya orang kafir itu bisa sah? Gimana Imam Ahmad? Hanya Imam Ahmad terdiam. Ini hebatnya Imam Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hambal radhiyallahu anhuma, amin. Jadi simpelnya ulama memang masih berbeda pendapat, teman-teman. Ada yang mengatakan orang yang tidak sholat dengan sengaja kafir, tetapi ada ulama yang mengatakan tidak kafir, hanya saja dia melakukan dosa besar. Dan dia tidak kafir apabila dia masih meyakini kewajiban sholat. Dia tidak sholat hanya karena malas, maka dia tidak kafir, tapi dosa besar. Gitu loh. Tapi kalau menurut Imam Ahmad bin Hambal dan ulama-ulama yang lain, ada yang mengatakan bahwa orang yang tidak sholat itu kafir. Nah, terus bagaimana dengan hadis riwayat Imam Muslim tadi, yaitu pembatas antara muslim dengan kafir, pembatas muslim dengan syirik adalah tidak sholat? Maka ulama di sana menjelaskan maksud hadis ini apabila dia itu tidak sholat sekaligus dia mengingkari wajibnya sholat. Lah, mengingkari wajib sholat inilah yang membuat dia kafir. Begitu teman-teman, semoga ini bermanfaat untuk kita semua, amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.